Hai guys, adalah Diego Ciwi. Kita akan membahas ini. Kita akan mendorong ini untuk terjadi. Undang-undang perampasan hak aset, ya guys ya. Saat ini mereka sedang demo, ingin demo banget ya. Coba kita uji. Demo mereka betul-betul untuk rakyat, untuk negeri ini atau tidak. Lewat kita kasih tahu tentang undang-undang perampasan hak aset. Dan ini dia reaksinya. Presiden Joko Widodo kemarin kembali meminta agar RUU tentang perampasan aset segera diselesaikan karena keberadaannya sangat penting. Jokowi menyebut sudah menyampaikan ke DPR dan kementerian terkait agar segera menyelesaikan RUU tentang perampasan aset. Terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Betul. Dan ini yang terbaru. Sama RUU perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus. Dan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Nah, itu poinnya. Sekarang tugas kita mendorong aja yang di sana. Ya. Lo yang demo-demo tentang memakzulkan presiden demi bangsa, demi rakyat. Nah, ini demi bangsa, demi rakyat. Sejak heboh 271 triliun yang baru-baru ini di Timah, ini aku ingin banget ini supaya didorong oleh nggak peduli mau pendukung 01, 03, 02. Coba, ini sekarang ini diuji kita. Betul-betul demi rakyat, demi negara atau tidak. Maka saya mengajak untuk kita bersama-sama perangi ini, bahkan dorong DPR untuk mensahkan undang-undang ini. Cuma kita telisik dulu ya. Aku ingin mentelisik dulu, menelusuri partai-partai mana aja yang siap untuk menggolkan dan partai yang cenderung menolak. Kita tampilkan guys ya, supaya semua tercerahkan ini. Nah ini Gerindra. Kalau Gerindra statementnya adalah siap proses RUU perampasan aset sesuai mekanisme. Oke. Baru Golkar, dukung RUU perampasan aset segera disahkan. Oke. Dua ini cenderung setuju ya. Ada lagi? Dan ini aku suka ini, PSI. Demokrat juga nih. Demokrat harap DPR bisa segera sahkan RUU perampasan aset agar beri efek jera. Kaisang, PSI akan dorong pengesahan RUU perampasan aset jika masuk parlemen pada pemilu 2024. Oke, coba kita bongkar dikit guys ya. Apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Sebelum kesini, rancangan undang-undang perampasan aset ternyata sudah mangkrak lebih dari 1 dekade. 11 tahun loh. Mangkraknya undang-undang perampasan aset ini telah membuat banyak pejabat menjadi lebih berani korupsi. Sampai sekarang, korupsi Al-Quran 2012, masih ingat kan? Dana Haji 2016, EKTP 2017, Bansos 2020, hingga BTS yang sebulan lalu membuktikan bahwa korupsi masih terus-terusan terjadi. Potensi 2024 korupsi timah. Mega korupsi yang ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan saat ini pun adalah akibat dari undang-undang perampasan aset yang tak kunjung rampung. Tarik ulur rancangan undang-undang ini sebenarnya telah membuat para koruptor semakin merajalela. Undang-undang mangkrak seperti tiang pancang di Kuningan yang berkarat. Ada apa sih dengan DPR RI? Ini kalau usia anak nih sudah mau lulus SD loh. DPR yang saat ini menjadi lembaga terkorup di Republik ini semestinya malu
malu karena lelet, malu karena tidak peduli terhadap keinginan rakyat. Undang-undang ini bisa memiskinkan koruptor, harus segera disahkan agar para koruptor jera. PSI akan mengawal peraturan ini sampai jadi dan harus jadi. Kalau tidak, jangan berharap praktek korupsi bisa berhenti di negeri ini. Maju terus lawan korupsi. Salam solidaritas. Dan inilah yang membuat saya, walaupun waktu itu nggak memilih Prabowo, tapi saya milih PSI karena statement mereka jelas mengenai undang-undang perampasan hak aset. Saya kasih nama Pak Jokowi dan seluruh kementeriannya yang kayaknya kayak eksekutif sendiri yang malah pengen untuk undang-undang yang disahkan gitu loh. Semenjak dilempar ke DPR, DPR nggak ada bereaksi sedikit pun. Sebelum kita melihat partai-partai mana aja yang cenderung menolak, aku ingin titipkan pesan ini kepada Pak Prabowo nanti. Kalaupun memang di masa Pak Jokowi DPR masih belum bisa merampungkan ini, aku titipkan pesan ini pada Pak Prabowo. Apa Video ini guys. apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Jadi menurut pendapat saya apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jera. Yes, statementnya inget nggak? Kalau ini betul-betul dijalankan dengan benar, berarti mengenai undang-undang perampasan aset, karena itulah yang akan menjamin bahwa pelaku koruptor dimiskinkan. Ini akan buat takut banyak orang. Coba kita saksikan lagi ya. Ini kan titipkan pada Pak Prabowo nanti ya. Perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Saya dalam hal ini setuju. Kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo betul-betul memiliki komitmen yang real untuk hal itu, maka seharusnya undang-undang perampasan aset bisa disahkan dengan segera. Kenapa? Karena mereka berdua sekarang memiliki kekuatan politik yang cukup untuk melakukan itu. Pak Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP yang punya 20% suara di DPR, plus P3 4,5%. Pak Prabowo lebih besar lagi, didukung oleh Gerindra dan Golkar yang sama-sama punya 12,5%. Demokrat 8%, PAN 7%, dan PSI 0%. Jumlah tersebut jika dikalkulasikan, itu sudah 63% suara di DPR RI dan sudah cukup untuk meloloskan sebuah undang-undang. Undang-undang IKN, Undang-undang Minerba, Undang-undang Cipta Kerja yang bikin rakyat sengsara aja bisa disahkan dalam waktu yang sangat cepat, rata-rata 40 harian. Nah, tinggal kita lihat nih, betul nggak komitmennya terhadap Undang-undang perampasan aset? Dan apakah itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat? Jika tidak, atau jika nunggu nanti ketika terpilih jadi presiden, maka saya patut menduga bahwa apa yang disampaikan dalam debat semalam itu hanya bualan semata. Dan kita wajib berpikir ulang sebelum menentukan pilihan. Nah, ini yang aku ingin titipkan pada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu bukan seperti Ganjar yang masih boneka partai. Pak Prabowo sebagai pemimpin dari partai besar juga, Gerindra. Bahkan nanti akan menjadi partai koalisi terbesar. Dan aku harapkan, walaupun ya, ini fakta ini harus aku ungkapkan sih ya. Beberapa waktu Walaupun ini pencegahan korupsi, maka PD Perjuangan terdepan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima. RUU perampasan aset sudah masuk ke DPR. Sudah. Terserah DPR saja. saya mohon maaf. nangis terus nih. Sudah, tapi ini respon PDI. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden?
Kalau pembacaan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? Ini sudah jadi sinyal yang agak berbahaya. Karena apa? Karena hati-hati banget sama orang-orang petugas partai. Makanya sama Ganjar aku nggak terlalu yakin. Dia terlalu tunduk taat sama emak bantengnya, ya. Dan ingat, Pacul ini kayak mewakili suara dari PDI yang kesannya menolak RUU tersebut. Kesannya. Karena segala apapun yang mereka kerjakan akan sia-sia kalau ketua umum tidak mengizinkan. Oke, PDI kita tandai guys ya. Beberapa waktu yang lalu Partai ini juga itu mengirimkan draft naskah rancangan undang-undang perampasan aset kepada DPR dengan notifikasi untuk segera dibahas oleh DPR. Harus segera dibahas. Nah, pertanyaan pertama, PKS dalam posisi RUU perampasan aset ini gimana? Pembahasan? Enggak, bukan. Mendukung atau menolak? Simpel aja, secara Kan dalam proses pembahasan. Kan dia langsung dukung atau menolak. Posisi politik PKS Oh sendiri. jelas, gini, PKS dalam ADART-nya itu memiliki jati diri PKS sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional. Dalam RUU perampasan aset, pertanyaan saya sederhana, apakah PKS setuju RUU perampasan aset atau tidak? Bang Andi ini memang, mungkin Bang Akbar mungkin yang sudah lama pernah di DPR ya, ada proses, ada berjenjang di situ. Oke. Nggak langsung ditolak, kan nggak begitu. Saya pikir gini, konsep perampasan aset ini merupakan terobosan dalam hukum ya. Terobosan dalam hukum. Karena kalau kita menerapkan perampasan aset, itu akan menjadi deterrence. Deterrence itu yang memberi efek getar kepada perilaku korupsi itu sendiri. Saya kira which is good, idenya bagus gitu. Sedangkan kita kan kalau bahas undang-undang ya, saya juga lama membantu di DPR, mendrafting dan kemudian membaca undang-undang. Itu pasal by pasal ini kan yang detail ini harus kita bahas. Karena ya disitulah kadang-kadang di beberapa pasal penting. Saya paham maksudnya. Kembalikan itu. Karena begini, kita tahu bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah ide lama yang selama ini diabaikan, tidak dibahas oleh DPR, oleh Senayan, DPR RI. Jadi justru saya ingin mempertanyakan partai-partai yang ada di Senayan, termasuk PKS, kenapa selama ini ide yang begitu baik, yang menurut kami di PSI merupakan akan menjadi game changer yang akan menghidupkan kembali harapan bagi pemberantasan korupsi, kenapa tidak disahkan sejak dulu? Dan sekarang saya ingin menanyakan itu, ketika Presiden mengirimkan itu kepada parlemen, posisi PKS di mana? Sesederhana. Oke, makanya ini aku walaupun tadi sempat kutampilkan Gerindra, Demokrat, apalagi Golkar, aku masih kurang yakin 100%. Makanya aku mengajak ini ya, mengajak seluruh rakyat Indonesia, ya, penampakan para mahasiswa tak berguna. Kemarin pas pemilu kalian berbondong-bondong turun ke jalan, teriak-teriak mengatasnamakan untuk rakyat. Sekarang ada koruptor yang merugikan negara 271 triliun. Kalian pura-pura buta dan tuli. Itu mahasiswa yang demo mau nurunin RI 1, saya tantang. Berani nggak demo ke gedung DPR menuntut pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor? Berani nggak kalian? Ya, berani nggak mahasiswa? Karena kalau ini memang udah pasti nggak ada uang. Ini untuk rakyat. Ini untuk bangsa. Jadi kalian demo pun nggak akan ada uang. Makanya ini kan membuktikan bahwa kalian itu mahasiswa atau betul-betul mahasiswa. Dan ini juga untuk kalian semua ya. Kalian merencanakan 1 juta orang. Jabatan dunia terus yang kalian pikirin. Untuk bangsa negara ini, undang-undang perampasan aset. Berani gak kalian ngajak 1 juta jiwa untuk mendemo DPR? Segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Ini, yuk guys, kita terus ajak Indonesia rakyatnya untuk sama-sama. Kalau kita perlu, kita atur waktu deh. Kapan kita sama-sama ke gedung DPR untuk bersuara, menekan DPR, mensahkan undang-undang perampasan hak aset. Terus kita akan mengawal guys ya. Ini Rekop GB. Thank you guys. Bye-bye.